Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pelita, semoga sehat dan sukses selalu ya. Kali ini Pelita akan bawakan cerita yang menarik dan inspiratif untuk sahabat-sahabat Pelita. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita ramaikan kolom komentar dengan mengetik, amin. Semoga kita semua dianugerahi anak yang berbakti dan menjadi cahaya pelita bagi keluarga kita. Buat sahabat yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan. Untuk yang belum subscribe, klik lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih, hiduplah sebuah keluarga sederhana, Pak Rahmat, istrinya Bu Siti, dan anak semata wayang mereka, Arga. Sejak kecil, Arga selalu menjadi pusat kebanggaan kedua orang tuanya. Bukan karena harta atau rupa, tetapi karena kecerdasannya yang menonjol dan sifatnya yang penuh tanggung jawab. Di sekolah dasar, ia sering pulang membawa piagam dan setiap kali namanya dipanggil maju untuk menerima penghargaan, mata Bu Siti selalu berkaca-kaca. Lihat, Pak, ucap Bu Siti sambil menggenggam tangan suaminya. Anak kita ini akan jadi orang besar suatu hari nanti. Pak Rahmat hanya tersenyum kecil, keriput di wajahnya semakin jelas. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani, keringatnya mengalir demi menyekolahkan anak satu-satunya itu. Dalam diam, ia menaruh seluruh harapan hidupnya pada Arga. Setiap malam, meski tubuhnya letih, ia masih sempat duduk di teras bambu, menemani Arga belajar. Nah, katanya suatu malam, ayah dan ibu tidak punya apa-apa untuk diwariskan padamu, selain doa dan kerja keras. Kami ingin kau jadi orang yang lebih baik, bisa mengangkat derajat keluarga kita. Arga menatap ayahnya dengan mata berbinar. Aku janji, ya, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin membahagiakan ayah dan ibu. Ucapan itu membuat hati kedua orang tuanya hangat. Mereka percaya, Arga adalah satu-satunya jalan bagi keluarga kecil itu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan Arga semakin tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Di sekolah menengah, namanya mulai dikenal, bukan hanya di desanya, tapi juga di sekolah-sekolah lain karena prestasi akademiknya. Guru-gurunya sering berkata, Arga ini anak yang luar biasa. Dia bisa melangkah jauh, Bu, Pak, jangan sia-siakan bakatnya. Ucapan itu semakin meneguhkan hati Pak Rahmat dan Bu Siti. Mereka rela berhemat, bahkan sering menahan lapar, demi memastikan biaya sekolah Arga terpenuhi. Semua mimpi, semua doa, semua pengorbanan ditumpahkan pada satu nama, Arga. Bagi mereka, Arga bukan sekadar anak. Ia adalah tumpuan harapan yang akan menentukan masa depan keluarga kecil itu. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi keluarga Pak Rahmat. Dengan koper tua berisi pakaian seadanya dan buku-buku yang dijaga rapi, Arga berpamitan untuk pergi ke kota melanjutkan sekolah ke SMA favorit yang hanya bisa diraih lewat jalur prestasi. Bu Siti berkali-kali menyeka matanya dengan ujung kerudung. Nah, jangan lupa makan. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang membuatmu lelah. Ingat, di kota orang kita ini sendirian. Arga tersenyum, meski dalam hatinya ikut terenyuh. Ibu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Doa ayah dan ibu pasti selalu menjagaku. Pak Rahmat menepuk bahu putranya. Ingat pesan ayah, jangan pernah sombong dengan kepandaianmu. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang bisa merusak masa depanmu. Ingat siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Kereta malam itu berangkat, membawa Arga ke dunia baru. Lampu-lampu kota besar yang berkelip bagaikan bintang membuatnya takjub. Semuanya terasa asing, gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, suara kendaraan tak pernah berhenti. Berbeda jauh dari kesunyian desanya. Arga tinggal di sebuah rumah kos sederhana. Di sana, ia bertemu banyak anak dari berbagai daerah dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang datang dari keluarga kaya, ada pula yang mirip dengannya berjuang dengan segala keterbatasan. Hari-hari pertama di sekolah pun menantang. Pelajaran semakin sulit, persaingan semakin ketat. Ada momen di mana Arga hampir merasa minder, terutama saat teman-temannya dengan mudah mendapat fasilitas les privat mahal, laptop terbaru, bahkan uang jajan berlebih. Namun setiap kali rasa lemah itu muncul, bayangan wajah ayah dan ibu kembali hadir.
Ia teringat tangan ayah yang kasar penuh kapalan dan wajah ibu yang rela menahan lapar demi dirinya. Itu membuatnya bangkit lagi. Tidak boleh menyerah, gumamnya dalam hati. Aku di sini bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku membawa harapan ayah dan ibu. Dengan semangat itu, Arga mulai dikenal sebagai siswa yang rajin, disiplin, dan berprestasi. Guru-guru kagum, teman-teman menghormatinya. Tapi di balik semua itu, jalan Arga tak selalu mulus. Ia mulai bersinggungan dengan pergaulan kota yang penuh jebakan. Teman yang suka bolos, ajakan ikut nongkrong sampai larut malam, bahkan tawaran hal-hal yang bisa merusak masa depan. Di titik itulah, ujian sebenarnya dimulai. Hari-hari Arga di sekolah kota semakin padat. Tugas yang menumpuk, ujian yang sulit, dan persaingan yang ketat membuat banyak siswa kewalahan. Namun, Arga berusaha bertahan. Ia sadar, hanya dengan nilai tinggi dan prestasi yang menonjol, ia bisa mendapatkan beasiswa satu-satunya jalan agar tidak terlalu membebani orang tuanya di desa. Setiap pagi, Arga datang lebih awal ke sekolah. Ia duduk di perpustakaan, membuka buku-buku tebal yang bahkan sebagian besar temannya malas menyentuh. Malam hari, ketika teman kosnya sudah tertidur, lampu meja belajar Arga masih menyala. Kantung matanya menghitam, tapi semangatnya tak padam. Arga, kamu nggak capek belajar terus? Tanya Rian, teman sekamarnya, suatu malam. Arga menutup bukunya sebentar, tersenyum. Capek? Tapi aku lebih capek kalau mengingat ayah dan ibu harus terus kerja keras demi aku. Kalau aku gagal, semua pengorbanan mereka sia-sia. Kalimat itu membuat Rian terdiam. Namun perjuangan Arga tidak mudah. Suatu ketika, kiriman uang dari kampung terlambat karena hasil panen tidak laku. Arga terpaksa berhemat, hanya makan sekali sehari. Perutnya sering keroncongan saat belajar, tubuhnya melemah. Ia hampir pingsan ketika mengikuti pelajaran matematika. Guru wali kelas, Bu Lestari, memanggilnya setelah jam sekolah. Arga, kamu kelihatan pucat sekali. Apa kamu sakit? Arga tersenyum menutupi keadaan. Tidak, Bu, hanya kurang tidur. Namun Bu Lestari tahu ada yang disembunyikan. Dari guru lain, ia mendengar bagaimana Arga sering terlihat tidak jajan, hanya membawa bekal nasi dengan garam atau tempe tipis. Beberapa minggu kemudian, pengumuman lomba akademik tingkat kota dipajang di papan pengumuman. Hadiahnya bukan hanya piala, tapi juga beasiswa penuh untuk siswa berprestasi. Saat membacanya, dada Arga berdegup kencang. Ini kesempatan besar. Sejak itu, hari-harinya semakin keras. Ia belajar tanpa kenal lelah, meminjam buku-buku dari perpustakaan, bahkan menyalin catatan berlembar-lembar. Seringkali ia belajar sampai dini hari, lalu bangun kembali sebelum subuh. Hari lomba pun tiba. Dengan seragam rapi dan wajah penuh tekad, Arga masuk ke aula besar bersama puluhan peserta lain. Tangannya dingin, keringat dingin mengalir, tapi hatinya berdoa. Ya Allah, jangan biarkan semua perjuangan ayah dan ibu sia-sia. Jadikan aku kuat. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab dengan penuh konsentrasi. Saat waktu habis, ia menutup kertas ujian dengan tangan gemetar. Baginya, ini bukan sekadar lomba, ini adalah pertarungan hidup. Beberapa minggu kemudian, hasil diumumkan. Namanya ada di urutan teratas. Juara pertama. Bu Siti dan Pak Rahmat di desa menerima kabar itu dengan air mata haru. Mereka sujud syukur, memeluk satu sama lain sambil berulang kali menyebut nama anak mereka. Sementara Arga, yang berdiri di panggung menerima piagam dan pengumuman beasiswa penuh, hanya bisa menatap jauh ke depan dengan senyum kecil. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sejak memenangkan lomba akademik tingkat kota dan mendapatkan beasiswa penuh, nama Arga semakin dikenal. Guru-guru menjadikannya contoh, bahkan kepala sekolah sering menyebut namanya di depan siswa lain sebagai kebanggaan sekolah. Namun, tidak semua orang menyambut keberhasilannya dengan tulus. Di sekolah itu, banyak siswa berasal dari keluarga kaya, anak pejabat, pengusaha, bahkan selebritas lokal. Mereka terbiasa datang dengan mobil pribadi, sepatu bermerek, dan gawai terbaru. Di antara mereka, ada sekelompok siswa yang sering memandang rendah anak-anak dari keluarga sederhana.
Suatu siang di kantin, Arga duduk dengan bekalnya nasi dan telur dadar sederhana yang dibungkus dari rumah kos. Beberapa siswa lain membawa makanan cepat saji mahal dan minuman bermerek. Tiba-tiba, terdengar suara ejekan. "Itu tuh, juara lomba kemarin. Katanya pinter, tapi makannya masih kayak gitu. Kasihan, ya, dapat beasiswa sih. Tapi tetap aja, kelasnya beda sama kita." Gelak tawa terdengar. Arga menunduk, pura-pura tak mendengar. Hatinya perih. Tapi ia mengingat pesan ayah. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Harga dirimu bukan ditentukan dari harta, tapi dari akhlak dan kerja kerasmu. Meski begitu, rasa minder itu sulit dihindari. Saat teman-temannya bisa membeli buku tambahan atau mengikuti kursus mahal, Arga harus puas dengan buku pinjaman perpustakaan dan catatan yang ia salin sendiri. Saat mereka sibuk membicarakan liburan ke luar negeri, Arga hanya bisa membayangkan wajah ayah dan ibu yang masih bekerja di sawah. Namun, Arga tidak menyerah. Ia justru menjadikan semua ejekan itu sebagai cambuk. Ia semakin giat belajar, membuktikan bahwa nilai dan prestasi tidak ditentukan oleh isi dompet. Suatu hari, Bu Lestari memanggilnya ke ruang guru. "Arga, sekolah mendapat undangan lomba Olimpiade Sains tingkat provinsi. Kami ingin kamu mewakili sekolah." Mata Arga terbelalak. "Saya, Bu?" "Ya, kamu punya kemampuan untuk itu. Tapi persiapannya tidak mudah. Kamu harus benar-benar serius. Ini bisa jadi pintu yang lebih besar lagi." Hati Arga bergetar. Kesempatan demi kesempatan seakan membuka jalan baginya. Tapi di balik itu, tantangan makin berat. Ia tahu, persiapan Olimpiade akan menyita banyak waktu, tenaga, bahkan pikiran. Dan di sisi lain, ejekan dari teman-teman kaya semakin keras. Mau ikut Olimpiade? Anak desa itu? Bisa apa dia tanpa kursus? Arga hanya terdiam, menatap buku catatannya yang penuh coretan. Ia tahu satu hal. Ia harus terus maju, karena bukan hanya dirinya yang ia perjuangkan tetapi juga harga diri keluarga dan doa orang tua di desa. Hari-hari Arga berubah drastis sejak ditunjuk sebagai wakil sekolah untuk Olimpiade Sains tingkat provinsi. Jadwalnya semakin padat. Belajar di kelas, latihan soal di perpustakaan, hingga bimbingan intensif dengan guru pembina. Waktu tidurnya semakin berkurang, tubuhnya mulai lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Namun, perjuangan itu tak selalu mulus. Beberapa soal Olimpiade jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Ada saat di mana ia menatap lembar latihan berjam-jam tanpa menemukan jawaban. Frustrasi menyergap. Apa aku benar-benar mampu? Atau semua ini hanya keberuntungan kemarin? Gumamnya, menutup buku dengan wajah kusut. Suatu sore di perpustakaan, saat Arga hampir menyerah, terdengar suara lembut di sampingnya. "Kamu kelihatan pusing banget. Boleh aku lihat soalnya?" Arga menoleh. Seorang gadis berkerudung rapi dengan senyum tenang duduk di sebelahnya. Namanya Nisa, teman sekelasnya yang selama ini lebih banyak diam dan jarang terlihat ikut keramaian. Ia dikenal pintar juga, terutama di bidang matematika. Arga sempat ragu. Ini soalnya susah banget. Aku sudah coba berkali-kali." Nisa menunduk sebentar, lalu menuliskan beberapa rumus di kertas kosong. Dengan sabar, ia menjelaskan langkah demi langkah. Tak butuh lama, jalan keluar soal itu tampak jelas. Arga terdiam, lalu tertawa kecil. "Kenapa aku nggak kepikiran ke arah itu?" Nisa tersenyum, matanya teduh. "Kadang kita terlalu lelah sampai otak nggak mau bekerja. Kalau belajar sendirian terus, pasti berat. Sesekali, biarkan orang lain bantu." Kalimat itu terasa sederhana, tapi menusuk hati Arga. Selama ini ia terbiasa menanggung segalanya sendiri, merasa semua beban ada di pundaknya. Kehadiran Nisa seperti udara segar. Sejak hari itu, mereka sering belajar bersama. Nisa tak pernah mengejek kesederhanaan Arga, berbeda dengan teman-teman lain. Justru ia kagum dengan tekadnya. "Kamu itu luar biasa, Arga. Aku sering lihat kamu belajar sampai malam di perpustakaan. Jarang ada yang sekuat itu," ujar Nisa suatu ketika. Arga menghela napas. "Aku hanya takut mengecewakan orang tuaku. Mereka sudah terlalu banyak berkorban untukku. Kalau begitu, jadikan itu kekuatan."
Jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti. Kata-kata Nisa bagi suntikan semangat baru. Hari-hari berikutnya diwarnai kerja keras. Arga menghabiskan waktu di laboratorium sains, menumpuk catatan, dan mengulang materi sampai larut malam. Kadang ia jatuh sakit karena kelelahan, tapi Nisa selalu datang membawakan vitamin atau sekadar air hangat. Di tengah semua tekanan, persahabatan itu tumbuh. Nisa tak hanya menjadi teman belajar, tapi juga tempat Arga berbagi kegelisahan. Dan semakin dekat hari Olimpiade, Arga mulai menyadari sesuatu, perjuangan ini bukan lagi sekadar tentang dirinya dan orang tuanya di desa, tapi juga tentang janji dalam hatinya untuk tidak mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Hari itu akhirnya tiba. Olimpiade Sains tingkat provinsi diselenggarakan di sebuah gedung megah di pusat kota. Ratusan peserta dari berbagai sekolah terbaik hadir, masing-masing dengan wajah penuh keyakinan sekaligus tegang. Arga berdiri di antara mereka, mengenakan seragam rapi dengan dasi sekolahnya yang sedikit kusut karena tangannya berkeringat. Dari kejauhan, ia melihat siswa-siswa lain datang dengan guru pendamping, bahkan sebagian dengan orang tua yang mendampingi. Mereka membawa setumpuk buku catatan, kalkulator canggih, dan wajah percaya diri. Arga menelan ludah. Ia hanya membawa sebuah buku tulis lusuh dan pena biru yang sudah hampir habis tintanya. Nafas dulu, Arga. Suara lembut terdengar di sampingnya. Nisa berdiri dengan senyum menenangkan. Wajahnya sama-sama tegang tapi matanya memberi kekuatan. Kamu bisa. Ingat semua yang sudah kita pelajari. Arga mengangguk pelan. Terima kasih, Nisa. Tanpamu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Ketika bel tanda dimulainya lomba berbunyi, suasana ruangan berubah hening. Hanya suara kertas dibalik dan pena yang menari. Soal-soal yang muncul begitu sulit, bahkan lebih rumit dari latihan yang pernah mereka kerjakan. Arga mengerutkan kening, mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia ingat pesan ayah. Jangan takut menghadapi kesulitan. Pecahkan pelan-pelan, semua ada jalan keluarnya. Detik demi detik, ia mulai menemukan ritme. Rumus-rumus yang sempat ia hafal dengan Nisa tiba-tiba muncul begitu jelas di kepalanya. Tangannya bergerak cepat menuliskan jawaban. Namun, di tengah pengerjaan, rasa pusing menyerangnya. Tubuh yang kurang istirahat selama berminggu-minggu seakan memberontak. Tangan Arga gemetar, matanya berkunang-kunang. Ia menunduk, menarik napas panjang. Tidak, aku tidak boleh kalah sekarang. Ayah, ibu, lihat aku. Aku akan bertahan. Ketika bel akhir berbunyi, Arga meletakkan penanya dengan tangan lemas. Ia menutup mata sejenak, hampir tak percaya sudah berhasil mengisi semua soal. Keluar dari ruangan, ia terhuyung, hampir jatuh. Nisa sigap menahannya. Arga, kamu nggak apa-apa. Arga tersenyum pucat. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Semoga hasilnya sesuai harapan. Hari itu berlalu dengan tegang. Semua peserta menunggu hasil. Arga mencoba tetap tenang, meski dalam hati ia berdoa tanpa henti. Beberapa jam kemudian, pengumuman dibacakan di aula. Suasana mendadak riuh. Juara 1 Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun ini adalah Arga dari SMA Negeri 5. Sejenak, dunia terasa berhenti bagi Arga. Ia terdiam, matanya membesar, tak percaya. Semua tepuk tangan menggema, tapi yang terdengar hanya suara hatinya. Ayah, ibu, aku berhasil. Nisa berlari menghampirinya, wajahnya berseri. Aku bangga banget sama kamu, Arga, katanya sambil menepuk bahunya. Arga menahan air mata. Ia berdiri di panggung, menerima piala dan sertifikat beasiswa lanjutan. Cahaya lampu sorot menimpa wajahnya, dan untuk pertama kali, ia benar-benar merasa semua perjuangan dan penderitaan tidak sia-sia. Namun, di balik kegembiraan itu, ada mata-mata iri yang menatapnya tajam dari bangku peserta lain. Dan tanpa ia sadari, kemenangan besar ini akan membawa tantangan baru yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Suasana sekolah bergemuruh setelah berita kemenangan Arga di Olimpiade Sains tingkat provinsi tersebar. Nama Arga menghiasi papan pengumuman. Bahkan media lokal menulis tentang anak desa juara Olimpiade. Pak Rahmat dan Bu Siti di kampung tak henti-hentinya menerima ucapan selamat. Wajah mereka berseri,
meski tubuh tetap letih karena kerja di sawah. Bu Siti sering menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, terima kasih sudah mengangkat derajat anakku." Namun bagi Arga, kemenangan ini hanyalah awal. Suatu siang, ia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada Bu Lestari, guru pembimbing, dan seorang pria berjas rapi dengan lencana Kementerian Pendidikan di dadanya. "Arga," kata kepala sekolah dengan wajah penuh bangga, "ini kesempatan besar. Karena prestasimu di tingkat provinsi, kamu diundang mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional. Hanya ada beberapa siswa dari tiap provinsi yang dipilih, dan kamu salah satunya." Arga terperangah. "Saya, ke tingkat nasional?" Pria berjas itu tersenyum. "Benar. Tapi persiapannya akan sangat berat. Kamu akan mengikuti pelatihan intensif di ibu kota selama beberapa bulan. Artinya, kamu harus jauh dari sekolah dan keluarga kos. Fokusmu akan sepenuhnya pada pelatihan dan seleksi." Jantung Arga berdegup kencang. Sebagian dari dirinya dipenuhi rasa bangga, tapi ada juga kegelisahan. Bagaimana dengan Nisa? Bagaimana dengan orang tuanya di desa? Apakah ia sanggup menanggung beban yang lebih besar lagi? Setelah pertemuan itu, Arga berjalan pulang dengan langkah gontai. Di taman sekolah, ia bertemu Nisa yang menunggunya. "Kamu dipanggil kepala sekolah ya? Ada apa?" Arga menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Aku ditawari ikut seleksi tingkat nasional." Mata Nisa membesar, lalu bersinar. "Arga, itu luar biasa. Kamu harus ambil kesempatan itu. Tapi, pelatihannya di ibu kota, berbulan-bulan. Aku takut nggak sanggup. Aku takut gagal." Nisa menggeleng, menatapnya serius. "Kamu sudah sampai sejauh ini karena kerja keras. Jangan biarkan rasa takut menahanmu. Kamu nggak sendirian, Arga. Aku percaya kamu bisa." Ucapan itu mengguncang hati Arga. Untuk pertama kali, default ia merasa ada seseorang selain ayah dan ibu yang sungguh-sungguh menaruh harapan padanya. Malam itu, Arga menelpon orang tuanya. Suara Bu Siti bergetar bahagia mendengar kabar itu. "Pergilah, Nak. Jangan pikirkan ayah dan ibu. Kami baik-baik saja di sini. Yang penting, kamu terus maju." Pak Rahmat menambahkan dengan suara mantap, "Ingat, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadilah kuat, Arga. Kami akan selalu mendoakanmu." Arga menatap langit kota dari jendela kosnya malam itu. Bintang-bintang berkelip, seakan memberi isyarat. "Baiklah," bisiknya pada dirinya sendiri, "aku akan berjuang untuk ayah, ibu, dan untuk semua yang percaya padaku." Dengan tekad baru, ia memutuskan menerima tawaran itu. Tapi tanpa ia sadari, perjalanan menuju nasional bukan hanya soal kecerdasan. Ada intrik, persaingan yang lebih keras, dan godaan yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Hari keberangkatan itu tiba. Dengan koper sederhana dan buku-buku yang selalu ia bawa, Arga naik bus malam menuju ibu kota. Sepanjang perjalanan, ia memandangi jendela, melihat lampu jalan yang seakan berlari meninggalkannya. Hatinya campur aduk, bangga, takut, dan rindu yang sudah mulai terasa meski baru saja meninggalkan desa dan sekolah. Sesampainya di ibu kota, ia disambut dengan gedung-gedung menjulang, jalan raya sibuk, dan suasana yang jauh lebih ramai daripada kota tempat ia sekolah sebelumnya. Semua terasa asing. Ia ditempatkan di sebuah asrama bersama puluhan peserta lain dari berbagai provinsi. Di ruang aula, seorang pelatih senior berdiri dengan tatapan tajam. "Selamat datang di pelatihan nasional. Di sini, tidak ada istilah manja, tidak ada alasan. Hanya mereka yang benar-benar tangguh yang bisa bertahan hingga akhir dan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Ingat baik-baik, kalian bukan lagi anak sekolah biasa, kalian calon juara." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Hari-hari pelatihan dimulai. Jadwal padat dari pagi hingga malam. Teori, praktik laboratorium, diskusi, hingga simulasi soal. Tidur hanya 4-5 jam sehari. Banyak peserta mulai mengeluh kelelahan. Sebagian bahkan sakit. Arga pun merasakan tekanan besar. Ia sering jatuh tertidur di meja belajar, lalu terbangun dengan kertas penuh coretan menempel di pipi. Kadang ia merasa hampir menyerah, tapi bayangan wajah ayah, ibu, dan dukungan Nisa selalu membuatnya bangkit lagi. Namun,
Tidak semua peserta bersikap ramah. Beberapa anak dari sekolah elit memandang rendah Arga. Itu anak desa ya? Kok bisa sampai sini? Pasti cuma hoki di provinsi, bisik salah satu dari mereka. Yang lain menambahkan sambil tertawa kecil, lihat bajunya, sederhana banget. Nggak cocok sama tempat ini. Arga pura-pura tak mendengar, meski hatinya perih. Ia tahu, semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Di sisi lain, ia mulai bertemu dengan peserta lain yang tulus. Ada Bima, anak dari Jawa Barat yang sama-sama sederhana, dan ada juga Lestari, peserta dari Jawa Timur yang ceria. Namun tetap, Nisa selalu ada di pikirannya. Malam-malam sebelum tidur, ia sering memandang ponselnya, membaca ulang pesan singkat dari Nisa. Arga, jangan lupa makan. Aku tahu kamu bisa melewati ini. Aku percaya sama kamu. Pesan itu seperti bahan bakar semangat yang tak pernah habis. Hari demi hari, pelatihan semakin ketat. Seleksi demi seleksi dilakukan. Dari puluhan peserta, hanya segelintir yang akan dipilih mewakili Indonesia ke tingkat internasional dan Arga sadar, perjuangannya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Pagi itu, suasana olah pelatihan begitu menegangkan. Para peserta duduk rapi di meja masing-masing, wajah-wajah muda yang dipenuhi kegelisahan. Di depan, para juri duduk berderet dengan ekspresi dingin. Di atas meja, tumpukan soal ujian seleksi pertama sudah menunggu. Seorang pelatih senior berdiri, suaranya tegas. Seleksi pertama ini bukan hanya menguji kemampuan akademik kalian. Kami ingin melihat mental, strategi, dan keberanian kalian. Ingat, satu kesalahan kecil bisa membuat kalian tereliminasi. Arga merasakan telapak tangannya berkeringat. Ia menunduk, berdoa lirih dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mengecewakan mereka yang percaya padaku. Ketika soal dibagikan, Ola mendadak hening. Suara kertas di balik terdengar jelas, diiringi derit pena yang menari cepat di atas kertas. Soal yang diberikan bukan main sulitnya. Rumus-rumus kompleks, pertanyaan analisis yang butuh logika tajam, bahkan studi kasus ilmiah yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Beberapa peserta langsung mengerutkan dahi, ada yang gelisah menggigit ujung pena, ada pula yang terlihat panik. Arga sempat terdiam, kepalanya berat. Aku belum pernah belajar soal ini. Apa aku bisa? Namun ia teringat kata-kata Nisa sebelum berangkat. Jangan pernah takut sama soal. Soal itu diciptakan manusia, dan manusia pasti bisa mencari jawabannya. Ia menarik napas panjang, mulai menuliskan langkah-langkah kecil, perlahan menemukan pola. Waktu terus berjalan, dan sedikit demi sedikit jawabannya terisi. Tapi ujian bukan hanya di atas kertas. Di sela-sela pengerjaan, seorang peserta dari sekolah elit sengaja berbisik keras ke temannya agar terdengar oleh Arga. Lihat dia, sok serius. Anak desa mana bisa bersaing di sini, paling juga gugur di tahap pertama. Tawa kecil terdengar, menusuk hati Arga. Tangannya hampir berhenti menulis. Rasa minder kembali menghantam. Namun dalam hati ia mengingat wajah ayah yang penuh peluh, ibu yang rela menahan lapar, dan senyum Nisa yang selalu memberi semangat. Aku tidak boleh kalah hanya karena ejekan. Aku di sini bukan untuk mereka. Aku di sini untuk orang-orang yang kucintai. Dengan tekad baru, Arga menunduk lagi, menulis cepat hingga bel tanda waktu habis berbunyi. Beberapa jam kemudian, hasil diumumkan. Dari puluhan peserta, hampir sepertiganya langsung tereliminasi. Suasana olah hening, beberapa peserta menangis kecewa, ada yang marah. Ada pula yang hanya terdiam pasrah. Nama demi nama dibacakan. Arga menahan napas. Tubuhnya tegang peserta yang lolos ke tahap berikutnya. Arga, dari Jawa Tengah. Sejenak, ia terdiam, nyaris tak percaya. Baru setelah mendengar tepuk tangan pelatih pembimbing, ia tersadar. Jantungnya berdegup kencang. Ia berhasil melewati seleksi pertama. Namun, dari balik kerumunan, tatapan iri beberapa peserta tertuju padanya. Tatapan yang menyimpan janji, perjalanan Arga tidak akan mudah. Setelah melewati seleksi pertama, para peserta yang lolos dipanggil kembali ke olah besar. Suasana jauh lebih tegang dari sebelumnya. Pelatih senior berdiri di depan dengan wajah tanpa senyum. Selamat, kalian sudah membuktikan kemampuan individu kalian. Tapi di dunia nyata,
Ilmu tidak pernah bekerja sendirian. Seleksi kedua ini akan menguji kemampuan kalian bekerja sama dalam tim. Dan ingat, tim yang gagal, semua anggotanya gugur. Suasana riuh seketika. Beberapa peserta langsung saling melirik. Ada yang gelisah, ada pula yang percaya diri karena sudah datang dengan teman-teman dari sekolah alit yang sama. Arga merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak datang dengan kelompok atau kenalan. Selama ini ia terbiasa berjuang sendirian. Bagaimana ia bisa menghadapi ujian yang bergantung pada kerjasama? Tim dibentuk secara acak. Arga ditempatkan bersama 3 peserta lain. Bima, anak sederhana dari Jawa Barat yang sebelumnya sudah ia kenal. Lestari, gadis cerdas dari Jawa Timur dengan sifat ceria. Raka, anak dari sekolah elit ibu kota yang sejak awal sering meremehkannya. Tugas seleksi diumumkan. Mereka harus memecahkan sebuah kasus penelitian sains terapan dalam waktu terbatas. Kasus itu melibatkan analisis data kompleks, membuat simulasi sederhana, dan mempresentasikan solusi di depan dewan juri. Sejak awal, Raka langsung mengambil alih. Dengar, aku sudah terbiasa ikut lomba seperti ini. Kalian cukup ikuti instruksiku. Jangan bikin ribut. Bima mengernyit. Lestari hanya menatap bingung. Arga menahan diri, memilih diam. Ia tahu, berdebat hanya akan menghabiskan waktu. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa strategi Raka tidak berjalan. Simulasi yang ia buat berulang kali gagal, datanya kacau. Waktu terus berjalan, sementara kelompok lain mulai menunjukkan progres. Ini salah kertas datanya. Siapa yang nulis tadi? Bentak Raka, menatap Arga dengan penuh tuduhan. Arga terdiam, lalu berkata tenang, bukan datanya yang salah, tapi metode yang kamu pakai tidak sesuai dengan instruksi soal. Aku sudah coba periksa. Raka mendengus. Anak desa sok pintar, ketegangan makin terasa. Hingga akhirnya, Lestari bersuara. Hei, kalau kita terus begini, kita semua bisa gugur. Mungkin kita harus coba cara Arga. Bima mengangguk setuju. Aku juga perhatikan metode Raka agak melenceng. Ayo kasih kesempatan ke Arga. Dengan berat hati, Raka akhirnya membiarkan. Arga pun maju, mulai menjelaskan langkah-langkah logis dengan sederhana. Perlahan, mereka mengikuti instruksinya. Hasil simulasi pun mulai menunjukkan pola yang benar. Saat presentasi, Arga yang berbicara. Dengan suara mantap, ia memaparkan data, menunjukkan analisis, lalu menyimpulkan solusi dengan jelas. Juri mengangguk-angguk, beberapa bahkan tampak terkesan. Ketika pengumuman hasil seleksi kedua dibacakan, tim Arga dinyatakan lolos dengan nilai tinggi. Bima dan Lestari bersorak, menepuk bahu Arga. Raka hanya terdiam, wajahnya merah menahan malu. Namun dari sorot matanya, jelas ia menyimpan dendam. Arga menarik napas lega. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa berjuang sendirian, tapi juga mampu memimpin saat diperlukan. Namun ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan musuh terbesarnya bukan hanya soal-soal sulit, melainkan hati manusia yang diliputi iri dan gengsi. Hari itu adalah puncak dari seluruh perjalanan panjang, seleksi akhir Olimpiade Nasional. Di aula besar ibu kota, tinggal tersisa 10 peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka adalah anak-anak muda terpilih, otak-otak cemerlang yang sudah melewati ujian mental, fisik, dan ilmu pengetahuan. Arga duduk di kursinya, memandang panggung dengan tatapan penuh tekad. Di benaknya, wajah ayah, ibu, dan Nisa Sile berganti hadir. Ia tahu, langkah ini adalah pintu menuju masa depan yang lebih besar. Seleksi terakhir ini bukan hanya tentang kecerdasan. Kami ingin melihat siapa yang mampu berpikir cepat, memecahkan masalah nyata, dan menyampaikannya dengan keyakinan. Yang terbaik akan kami berikan penghargaan tertinggi. Beasiswa penuh ke universitas ternama di negeri ini. Ruangan mendadak hening. Semua peserta menahan napas. Kasus ilmiah kompleks diberikan. Sebuah permasalahan nyata tentang energi terbarukan yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Para peserta langsung sibuk menulis, menghitung, menganalisis. Arga sempat terdiam beberapa menit. Soalnya begitu rumit, lebih sulit dari semua latihan yang pernah ia temui. Tapi ia mengingat kembali perjalanan panjangnya, belajar dengan lampu minyak di desa, menyalin catatan lusuh,
hingga didukung Nisa di setiap langkah. Semua itu membuatnya sadar. Ia tidak boleh kalah di sini. Tangan Arga bergerak cepat. Ia menemukan celah sederhana yang mungkin terlewat oleh peserta lain. Dengan berpikir praktis dan terstruktur, ia menuliskan solusi yang tidak hanya logis tapi juga aplikatif. Ketika tiba giliran presentasi, jantungnya berdegup kencang. Ia maju dengan langkah tegas, berdiri di depan dewan juri, dan mulai menjelaskan. Kata-katanya jernih, setiap penjelasan runtut, dan tatapannya penuh keyakinan. Ia tidak hanya bicara dengan kepala, tapi juga dengan hati. Ia bercerita tentang bagaimana ilmu bukan sekadar angka dan rumus, tapi alat untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat kecil seperti keluarganya. Di desa para juri saling bertukar pandang, beberapa mengangguk puas. Sore itu, semua peserta berkumpul menunggu hasil. Suasana menegangkan, beberapa tampak berdoa, ada yang gelisah mondar-mandir. Seorang juri senior naik ke podium, membacakan hasil dengan suara tenang. Setelah melalui proses panjang, dengan bangga kami umumkan, juara Olimpiade Sains Nasional tahun ini adalah Arga dari Jawa Tengah. Ruangan bergemuruh. Beberapa peserta bertepuk tangan dengan tulus, meski ada juga yang menunduk kecewa. Arga terdiam, matanya membesar. Ia baru tersadar ketika Bima dan Lestari menepuk bahunya dengan gembira. Perlahan, ia melangkah ke panggung. Sebagai juara, Arga berhak mendapatkan beasiswa penuh ke universitas ternama negeri, semua biaya ditanggung hingga lulus. Ia juga akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia di kompetisi internasional. Arga berdiri dengan tubuh bergetar, menerima piagam dan piala. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dalam hati ia berbisik, "Ayah, Ibu, Nisa, aku berhasil. Semua pengorbanan kita tidak sia-sia." Lampu sorot panggung menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya, anak desa yang dulu hanya makan nasi dengan garam kini berdiri sebagai juara nasional dengan masa depan terbuka lebar di depannya. Hari itu, matahari pagi menyinari gerbang megah universitas negeri ternama, kampus impian ribuan anak muda di Indonesia. Bangunan tinggi berarsitektur modern berdiri gagah. Halaman luas dipenuhi mahasiswa dari berbagai penjuru negeri. Di antara keramaian itu, Arga melangkah masuk dengan tas sederhana di punggungnya. Seragam putih abu-abunya kini sudah tergantikan dengan jaket alma mater biru kebanggaan kampus. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Dulu, ia hanya anak desa yang belajar di bawah cahaya redup lampu minyak. Kini, ia resmi menjadi bagian dari universitas terbaik di negeri ini tanpa harus memikirkan biaya sedikit pun. Hari-hari Arga di kampus tidak pernah mudah. Mata kuliah berat, persaingan ketat, dan jadwal padat seringkali membuatnya lelah. Namun, Arga tetap teguh. Ia tidak hanya ingin belajar, tapi juga mengembangkan diri. Ia mengikuti penelitian, bergabung dengan komunitas, bahkan mulai dikenal sebagai mahasiswa yang penuh semangat. Beberapa dosen terkesan dengan kecerdasannya. Anak ini punya potensi besar, kata mereka. Bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Di balik kesibukan, Arga tidak pernah lupa pada orang-orang yang menjadi alasan perjuangannya. Setiap bulan, ia menyisihkan uang beasiswa untuk dikirim ke rumah. Ia selalu menelpon ayah dan ibu, bercerita tentang kehidupannya di kota besar. "Dek, jaga kesehatanmu. Nah," suara ibu selalu mengingatkannya dengan penuh kasih. "Doa ayah selalu menyertaimu," tambah ayah dengan suara serak namun penuh bangga. Suatu sore, setelah mengikuti kuliah, Arga duduk di taman kampus dengan ponsel di tangan. Layar menampilkan wajah Nisa melalui panggilan video. Gadis itu wajahnya ceria. Nisa juga sudah menjadi mahasiswi di universitas yang dia cita-citakan. "Arga, aku bangga sekali sama kamu," ucap Nisa sambil tersenyum. "Kamu sekarang sudah jadi mahasiswa kampus terbaik. Tapi janji ya, jangan berubah. Tetap jadi Arga yang sederhana dan baik hati." Arga tersenyum, menatap wanita yang selama ini mendukungnya dengan tulus. "Aku janji, Nis, semua yang kulakukan ini bukan hanya untuk diriku, ayah dan ibuku, tapi juga untukmu, untuk daerah kita. Suatu hari nanti, aku ingin kembali membawa perubahan ke sana." Nisa mengangguk, matanya berbinar. "Aku percaya Arga." Waktu berjalan, nama Arga semakin dikenal, bukan hanya di kampus,
tapi juga di dunia akademik nasional. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar, menjadi panutan bagi siswa SMA, bahkan mulai dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Namun di balik semua itu, ia tetaplah Arga yang sama. Anak desa yang rendah hati, selalu tersenyum ramah, dan tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Bagi ayah, ibu, dan Nisa, Arga adalah bukti bahwa mimpi setinggi langit bisa digapai, asalkan ada doa, usaha, dan ketulusan. Dan bagi banyak orang di luar sana, nama Arga kelak akan menjadi inspirasi bahwa keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah cerita besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Pelita. Semoga kisah ini bisa jadi cahaya kecil di hari kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah bersama Pelita, karena setiap cerita butuh cahaya.